sudut kanan. Pengait sudut kanan. Pengait sudut kanan. Nggak ada di situ tapi kira-kira ginilah. Oke ya. Handphone atau sarung tangan. Oke sudah. Mengucap salam dan menyambut pasien sambil berdiri, memperkenalkan diri serta mempersilakan dulu. Oke lanjut. Dokter duduk berhadapan dengan pasien. Pasien duduk dengan posisi badan menunduk ke depan. Dan kepala pasien lebih tinggi. Wait. Ingat ya dulu TAT ya. Ya nanti pas kalian itu ya penting nggak penting, tapi kita punya pola. Kalau TAT itu duduk TAT itu lutut kanan ke lutut kanan dia ya, ini. Ya. Ini etika duduk TAT. Jadi pasiennya maju. Oke, kiri kanan. Pasiennya lurus sana atau ke sini. Ya. Right. Nggak ada lagi alasan nanti kuliah nanti. Siapa? Si Frans. Jadi cara duduknya tergantung siapa pasiennya. Oh, nanti pasiennya begini kan. Dua-duanya begini kan. Agak jelek sedikit begini ya kan. Jauh ya. Ya, duduk di atas standarnya kaki kanan ke kaki kanan pasien. Oke? Tapi jangan disentuh-sentuh juga, Bang. Soalnya mau gini-gini kan gitu kan. Jadi sentuh, maksudnya nggak harus disentuh juga, tapi sisiannya kanan ke kanan. Gitu ya. Apa lagi? Menanyakan identitas pasien. Oke, terus? Anamnesa atau awal anamnesa. Oke, terus? Telinga sebelah mana? Sudah berapa lama? Apa yang masuk? Apa sudah dicoba mengeluarkan? Dan apakah ada rasa nyeri? Ini pertanyaan wajib. Gendang telinga sama kalau kita nggak pernah lihat gendang telinga normal, kadang gendang telinga yang lagi keruh, dof namanya, itu mirip sama kapas, sama cotton bud. Saya ngomong ini karena case-nya ada dikorek-korek lah, disangkanya masih di situ kapasnya. Yang dikoreknya gendang telinga muncul, goyang. Ya, hati-hati. Gendang telinga yang dof itu mirip dengan cotton bud. Jadi pastikan bahwa itu cotton bud. Karena gini, jangan salah. Kadang tersugesti pasiennya. Masuk nih, misalnya itu. Sebenarnya dia bisa jatuh sendiri waktu kita ngunyah. Nah itu bisa kan gerak-gerak itu. Dia bisa jatuh. Tapi sugesti ke pasien itu masih ada di dalam. Seperti ada di dalam. Bahkan kita kan pakai endoskopi itu. Dia udah lihat sendiri bahwa itu kosong. Dia nggak percaya. Nanti masuk ke dalam dok. Jadi ke telinga kiri kata gitu. Disangkanya kan ya hayalan imajinasi dia bahwa ini nyambung. Jangan juga kalian mikir gitu, ini nggak nyambung ya. Telinga kanan ke kiri itu nggak nyambung tuh. Nah, jadi meyakinkan mereka itu susah, apalagi meyakinkan kita. Secara keilmuan jangan sampai kita merusak gendang telinga orang perkara cotton bud. Oke, jadi telinga sebelah mana, jangan salah korek, ya kan? Terus sudah berapa lama penting supaya tahu kita ini lengket apa tidak. Semakin lama dari situ peluang dia lengket dan keras waktu ditarik ada. Apa yang masuk? Ini lebih penting nih. Kalau yang masuk, yang paling sering nanti masuk itu baterai jam kecil. Sifat baterai itu kan mendestruksi jaringan sekitar. Jadi sering kita kalau masuk baterai di hidung itu sampai jebol jadi septumnya. Septum bagian tengah itu sampai jebol. Karena kenapa? Dia kan cairan keras ya, bahasa keras. Nah kalau itu gimana dok? Konsul aja ke dokter THT. Karena itu sangat lengket dan waktu ngambil dia bisa berdarah. Ya. Tapi kalau baru masuk beberapa jam sampai hari sih aman sih harusnya ya. Apa sudah dicoba mengeluarkan? Nah ini perlu tahu nih. Kadang pada anak-anak dia jadi trauma. Karena udah dicoba-coba sebelumnya kan sakit. Ketemu ke kita dia udah trauma tuh. Gitu. Jadi perlu kalau misalnya kita udah pernah coba nggak? Udah. Kita harus lebih tenang lagi.
Kadang nggak jarang kalau pada anak-anak itu kita bius umum, kita tidurkan. Apakah ada rasa nyeri? Nah, perlu tahu nih. Kalau masih nyeri dia, kalau tidak tahan pasiennya tidurkan atau kasih obat aja dulu. Kasih obat nyeri gitu, besoknya baru datang. Yuk, hidung. Hidung, lubang hidung sebelah mana? Sudah berapa lama? Apa yang masuk? Apakah hidung bau dan berdarah? Apakah sudah dicoba mengeluarkan dan apakah ada rasanya? Oke, lanjut. Pasang lampu kepala. Ayo. Oke, dulu apa ya? Pasang lampu kepala. Terus sesuaikan dengan kepala. Di dari itu longgar dulu. Longgar. Nah, baru sesuaikan dari longgar baru disesuaikan ini ya. Berarti. Oke, udah nyaman. Ambil nyaman deh. Nyaman aja. Longgarkan dulu. Baru ketat ya kita lebih kan. Nggak longgar itu. Kalau nggak ini sama menit. Apalagi pas ujian, grogi kali, percaya nggak kalian? Ini dilonggarin dulu, baru ini yang diketat-ketatin, didorong-dorong ini, begini ketatin. Ya, setelah gini baru ketatin lagi Frans. Setelah gini baru kunci. Ngerti ya? Makanya tes lah dulu. Ayo, buat. Belum, kan masih longgar, ngapain kau ketatin? Ya, agak lama memang kalau perkara lampu kepala bisa buat kami kekek kalau nguji. Iya, ada lampu merah di sini. Oke. Yuk. Pemeriksa mencuci tangan dan memakai sarung tangan. Jangan lupa cuci tangan. Ya. Oke. Lanjut. Pada sarung tangan ya. yang tidak kooperatif, Apalagi? pada anak yang tidak kooperatif akan harus dimodifikasi. Nah, kadang anak-anak itu aduh, gimana lah ya? Iya. Ini penting. Ajari perawat kalian kayak mana membekap anak. Oke? Hadapnya ke depan. Jadi, imajinasikan kakinya di bawah anak-anak. Masukkan jepit gini. Ya, dijepit gini. Tangan si anak buat ke depan. Ke sini. Ini akunya ini ya, si ibunya nih. Ke depan pegang gini. Jadi si ibu fokus gini, ini maju ke depan, jangan gini. Ya, gini. Karena perlu, misalnya kayak hidung itu perlu dia tegak. Gitu ya, gini ya, oke ya. Zep. Nah, perawat kita yang satu lagi pegang kepala, fiksasi kepala, belakang, pegang kuat. Jadi ini ditekan ke sini. Nah, gini dia, dua tangan. Nah, gini posisi, oke? Ini ya posisi fiksasi pada anak. Jadi tangannya itu gini. Jadi kadang ibu itu sibuk dia gini kan, nggak usah. Dia fokus di tangan anak karena refleks anak akan gini atau nendang. Nah, ini satu di sini. Nah, yang jadi masalah kalau umur anaknya itu udah sekitar 8 tahun, itu agak kuat tenaganya. Nah, itu kadang kita bedong. Kita bedong, tidurkan dia, buat tangannya gini, dibedong, harus tega. Harus tega. Nah, sebelumnya kasih tahu sama keluarga bahwa ada potensi hidung berdarah. Jangan nanti komplain keluarganya. Hidung berdarah, telinga berdarah, nangisnya akan kuat. Jadi plan manage di pikiran kalian bahwa anak-anak kalau dilakukan tindakan harus nangis. Karena kenapa? Ibu-ibu ini kadang dokter-dokter cewek ini gak tega dia lihat anak nangis.
begitu nangis jerit sedikit, udah disumungkan aja kayak gitu. Karena justru heran kita kalau anak-anak diam aja dikorek ibunya. Bingung kita tuh. Harus nangis, harus jerit. Jadi kita yang menenangkan pasiennya, keluarga pasien. Bu, anak ibu harus nangis kuat. Kalau ibu nggak tahan, ganti sama suami aja. Supaya suaminya lebih melo, ya kan? Sama kamu. Ya, yakinkan bahwa anak-anak itu pasti jerit, pasti jerit. Kayak bedong itu kan kayak nggak tega kita. Kadang salah paham keluarga, kan? Ya aku kok diginiin, komunikasikan bedong. Lanjut. Anestesi dari rumah kecuali jika yang sedang mengalami Apa tadi, Dek? anestesi dari rumah kecuali jika yang sedang mengalami Oke, ya. Itu tadi kalau infeksi kan nyeri. Nah, kadang kita perlu kasih bius itu, kasih sedatif. Ya. Lanjut. teknik mengeluarkan benda asing telinga tergantung pada jenis dan lokasi benda asing tersebut serta kemampuan penderita untuk mengenal. Nah, ya. Jadi kalau masuk misalnya, yang paling sering masuk kecoa ke telinga. Kecoa mulai dari anakannya gitu ya sampai gede itu kecoa. Kalau ada masuk benda asing hidup, lemahkan dulu dia, jangan dicoba-coba karena dia kan refleksnya kan makin hiperaktif ya binatangnya kalau nggak kita lemahkan dulu. Dengan cara apa melemahkannya ini ya? Apa yang ada di rumah? Di salah satu ini, ya. Ditetes dulu dia sampai penuh. Kalau udah lemah dia baru diambil pakai. Nah kalau binatang pakai aligator. Nah pakai ini ya. Jadi ditarik. Oke? Lanjut. Nah, baca. Harus dilemahkan atau dibandingkan dulu dapat menggunakan air, alkohol, minyak makan, dan lain-lain. Kemudian tergantung dari jenis dan lokasi benda asing, baru pilih alat yang akan digunakan. Terus Daun telinga harus ditarik ke belakang atas pada orang dewasa. cara pegang telinga sudah saya ajarin kan? Nah, kalau orang dewasa beda sama anak-anak. Dewasa itu tarik ke belakang atas. Anak-anak belakang bawah. Ini dia. Kalau telinga kiri, nah ini kalau telinga kiri pasien yang pegang itu kan. Tapi kalau kita lagi melakukan tindakan, tetap yang pasif yang pegang daun telinga. Tapi kalau pemeriksaan hanya periksanya ini bisa. Ini ya, masukkan ini. Jangan gini-gini. Ya, masukkan gini. Zap, tekan ini. Jadi fiksasinya dari tengah. Kalau untuk dewasa tarik ke atas, anak-anak bawah. Oke ya. Begitu juga tangan kiri. Cara masuknya begini. Oke. Lanjut. Jika benda asing mati, benda asing menimpa kekal yang menerima maka digunakan dengan sudut kanan yang kecil dan dipastikan sepanjang bagian superior yang telinga dan dibuka setelah alat tersebut berada di belakang. Di sini maksudnya. Kalau yang masuk misalnya manik-manik nih, ya. Jadi liang telinga kita itu nggak lurus itu sebenarnya di dalam. Jadi ada lekuannya, persis kayak jari saya ini. Jadi ada lekuannya di sini, baru ke dalam. Yang susah itu kalau sudah benda asing itu. Ini bayangkan daun telinga, ini daun telinga, ini gendang telinga. Jadi liang telinga luar kita itu sekitar 3 cm itu, ya. Ini bayangkan daun telinga, ini gendang telinga. Nah di dalam liang telinga kita itu ada lekukan itu. Pas mau nyampe ke gendang telinga, agak menjorok ke dalam dia. Yang susah kalau manik-manik itu masuk kalau sudah lewat dari sini. Jadi di dalam ini. Karena nggak bisa alat kita ini masuk. Sementara prinsip kalau kita mau memakai alat pakai gini, dia harus ada celah di atas gitu. Jadi kita susuri liang telinga atas, kira-kira sudah lewat manik-maniknya, baru tepukkan gini, tarik. Betul ya? Jangan pakai
forceps alligator untuk benda-benda yang bulat. Nanti lepas makin terdorong ke dalam. Oke ya. Susuri dia, jangan gini masukinnya, makin terdorong dia ke dalam. Susuri aja bagian atasnya atau bagian bawahnya gini. Kira-kira sudah lewat ya, baru agak sempit. Oke ya. Saya ulangi lagi, susuri dia bagian bawah atau atas. Kira-kira sudah lewat benda asingnya. Ini tarik. Oke ya. Oke, lanjut. Benda asing yang lunak dikeluarkan dengan menggunakan saksi. Ya. Benda Jadi, asing seperti yang lunak itu misalnya kadang anak-anak suka itu kertas-kertas dijadikan kayak bubur-bubur itu, ya kan, dulu udah dimasukkannya saksen aja, ya. Terus kalau kertasnya yang tidak lunak pakai alligator. Ayo. benda asing yang bulat jangan pakai pinset karena benda asing dapat terdorong lebih masuk. Ini dia yang saya bilang lekukan tadi itu. Kadang dia makin terdorong ke ismus, terlekukan itu. Ya. Ayo. Ekstraksi benda asing di situ. Benda asing hidup, usahakan mengeluarkan benda asing ini jangan berulang-ulang. Kenapa jangan berulang-ulang? Selain benar. Jadi pernah case di THT ada maling, pasien masuk ke poli, akhirnya meninggal. Karena berulang-ulang puas dia, ganti-gantian 10, 20, periksa terus hidungnya, periksa ke dalam nasofaring. Ada namanya vagal reflex. Tumbang pasiennya, meninggal, poli. Artinya, apalagi kalian nggak pakai apa namanya anestesi lokal. Jadi kita punya silokain spray itu, ya. Kalau anak-anak itu sebisa mungkin, kalau kira-kira ini kita peluangnya ini susah diambil, spraykan aja dulu supaya jangan sakit. Satu, pertama bisa perdarahan, ya kan, terus menerus. Yang kemudian vagal reflex, yang ketiga trauma pada si anak. Itu yang saya bilang tadi, sudah kalian obok-obok, ketika datang ke dokter lain, kan nggak berhasil ke kita. Pas pindah ke dokter, dia udah trauma. Jadi harus betul-betul yakin, jangan coba-coba. Ini salah, karena sakit itu. Terus, bila yang masuk adalah lintah, maka dilemahkan dulu dengan menuliskan air yang sudah ini sering nih. Paling sering case-nya ini di daerah-daerah saya sana lah, Tarutung, Toba, yang sawah gitu kan, itu sering case-nya di lintah itu. Terus sebelum jadi lintah kita pernah dapat case di ada maling itu 62 di dalam itu, jadi dia udah bersarang. Makanya kita bingung juga lihat bisa tahan dia 62, jadi dia bentuk sarang. Akhirnya operasi face jadinya, karena jadi udah sinusitis semua jadinya. Jadi ada case-case yang begitu memang. Ayo. Jadi tembakau, rendam dia, setelah itu teteskan. Itu apa tuh? Biar lintahnya itu lemas. Nanti kalian ambil, kalau kita nggak pakai endoskopi, dia bisa masuk ke dalam, kita nggak bisa lihat lagi. Lampu kepala kan terbatas sepertiga depan aja. Kalau udah masuk ke dalam, mana bisa terkejar lagi kita. Karena dia berkelit itu. Jadi teteskan aja, udah lemas, baru ambil. Oke? Ada terbaru, ini bukan bukan jurnal ya, tapi ini ada kawan dokter umum di daerah Tugasa sana. Kayaknya menarik juga, betul apa tidak atau kayak dibohongi nggak ngerti juga. Jadi katanya dihidupi keran, terus didekatkan biar lintah itu ke keran itu. Nanti kan prinsip lintah itu kan nyari air, sumber air itu, suara air, dia keluar sendiri. Perlu kita teliti juga, siapa mau meneliti itu? Katanya begitu, tapi kita cuma ada. Yuk. Benda asing. Hati-hati mengeluarkan benda asing yang tidak terfiksasi, mudah terdorong ke dalam nasofaring dan akan teraspirasi ke dalam nafas. Sangat berbahaya. Dengan spekulum ini di tangan kiri, lihat lambung nasi. Kalau ada cedera, disaksikan akan jelas benda asingnya lalu dikeluarkan. Benda asing pusat, daun, tisu dan lain-lain dapat dikeluarkan dengan bisa
Oke. Sekali lagi jangan salah menghayalkan. Hidung kita itu bukan ke atas, ya. Hidung kita itu ke samping, lubangnya, ya, samping. Jadi bukan ke atas sini, lubang hidung. Nah, kalau hidung berarti gini lah ya, seolah-olah kan gini kan. Sama prinsipnya kayak liang telinga. Jadi waktu kita mengambil benda asing di hidung itu, susuri bagian atas hidung. Susuri terus, ini kita anggap yang bulat ya, yang bulat. Pakai spekulum. Ini, ya, buka spekulum. Dari sini masuk, ini susuri aja, spekulum ini. Nah, dari atas, jangan gini, nanti terdorong ke nasofaring. Ya, susuri dia bagian atas, terus sampai ke hidung sana. Kira-kira sudah lewat bendanya, lukis sikit, tarik, gitu ya. Jadi langsung aja, fokus aja langsung ke atas, jangan ke bawah atau ke tengah, ke atas aja. Susuri aja, lewat dia benda asingnya, fokus sikit, tarik. Itu kalau yang bulat. Kalau yang tadi itu misalnya bisa kertas segala macam, pakai aligator, sama prinsipnya. Lanjut. Setelah selesai kalau terjadi perdarahan, maka sumbat dengan kapas dan dibuka setelah 2-3 bulan. Oke. Lanjut. Memberitahukan kepada pasien hasil pemeriksaan Oh, tunggu. Oke. Oke, terus memberi resep dan anjuran lainnya. resep diberi kalau misalnya terjadi infeksi. Biasanya ditanya berapa lama. Kalau dia sudah sampai berminggu, biasanya infeksi sudah kasihan infeksinya, gitu ya. Bila perlu antibiotik dikasih. Oke.